ku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu Yesus. Oh, inilah hidupku. Serukan hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku ragu akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan dalam hidup kami. Katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu Yesus. Oh, inilah hidupku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku ragu akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Lebih lagi bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang perkasa. Amin. Tuhan yang berkuasa sanggup bangkitkan pengharapanku. Katakan, jiwaku kan bersorak, bukan nyatakan kau dahsyat kau Tuhan. Berkatalah atasku, kami mau hidup bagimu, mau hidup bagimu.
berkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan kau berkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku, Yesus. Sungguh Tuhan yang perkasa. Katakan, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku dan jiwaku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Dan berkatalah kasih, ku mau hidup bagimu. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku, Yesus. Mari serukan. Oh, 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 bertepuk tangan bagi Tuhan. Yesus, Kau berkuasa selamanya. Yang serukan. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna, Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Sungguh kami percaya bahwa Engkaulah yang bertata berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Melukis cakrawala
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready Saga. Semoga Yesus pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready Saga. Yesus, Yesus, Engkau yang berkuasa berkata atas kami. Terima kasih Tuhan. Katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready Saga. Haleluya Tuhan, segala kemuliaan bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami ada hari ini itu semua karena anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Kini kami mau bawa hidup kami untuk menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup
hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami mau bawa hati kami Tuhan, bawa hati penyembahan kami kepadamu, penyembahan biar semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringmu, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikutmu Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mengiringmu Tuhan, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikutmu Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Kami mau mengiringmu, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup.
kami ada Tuhan. Itu semuanya untuk menyembah Engkau Yesus, untuk memuliakan Engkau, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Itulah kerinduan kami. Kami bawa hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau naikkan persembahan yang terbaik bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Jemaat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri dan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
persembahkan bagi Tuhan. Karena Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Engkau segalanya. Engkaulah sumber kehidupan kami. Tuntun dan pimpin kami melalui kebenaran firman Allah yang akan kami dengarkan. Biarlah Engkau membawa kami semakin mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Dan kehidupan kami semakin berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita. Katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat pagi, shalom. Ya, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur di bulan Januari 2026 Tuhan memberikan waktu yang baik bagi kita masuki di minggu ketiga ini. Saya percaya ada banyak hal-hal yang Tuhan terus kerjakan bagi kita sehingga kita terus mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan dan kehidupan kita menjadi berbuah-buah. Bapak Ibu dan Saudara, masih ingat tema kita di tahun ini? Yaitu Expressing God Living Faithfully. Ya, ini di atas ya. Expressing God Living Faithfully. Bapak Ibu dan Saudara, di minggu ini kita akan belajar tentang stay humble, grow strong. Atau senantiasa rendah hati dan bertumbuh dengan kokoh. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang rendah hati. Amin. Siapa yang rendah hati di sini? Coba kita angkat tangan kita. Tes dulu, siapa orang-orang yang rendah hati di sini? Saudara. Oke. Lawan dari rendah hati itu adalah sombong. Oke, saya tanya siapa orang-orang sombong di sini? Coba kita angkat tangan kita. Enggak ada juga yang mengaku. Oh, ada satu. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mengatakan saya rendah hati, berarti itu adalah orang-orang yang sombong di dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita akan belajar tentang senantiasa rendah hati dan bertumbuh dengan kokoh. Maka itulah menjadi modal bagi kita untuk kita boleh mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Sehingga kita terus berdiri dengan kokoh. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu dan Saudara atau kita pergi tur ke Bethlehem, yaitu kota yang berada di wilayah tepi barat dan yang merupakan daerah Palestina, tentu oleh tour guide akan membawa tamu-tamu itu untuk mengunjungi sebuah gereja yang dinamakan dengan dalam bahasa Inggrisnya itu The Church of Nativity atau gereja kelahiran. Atau Pak Angga sudah ke sana kemarin? Puji Tuhan. Kita menyusul kalau begitu ya. Jadi kemarin Pak Angga habis dari Israel dan sudah masuk tentu hanya gambarnya aja di sini ya. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, gereja ini didirikan pada tahun 326 Masehi dan merupakan salah satu gereja tertua di dunia yang sampai hari ini masih dipergunakan untuk beribadah atau sebagai tempat ibadah. Bapak Ibu dan Saudara, disebut sebagai gereja kelahiran karena didirikan di lokasi yang dipandang sebagai tempat di mana Yesus dilahirkan 2000 tahun yang lampau. Artinya salah satu hal yang menarik dari gereja ini adalah pintu masuknya. Jadi pintu masuknya, coba kita lihat, penjaga berdiri lebih tinggi penjaganya daripada pintu masuknya. Nah, pintu yang berukuran sempit sehingga hanya dapat dilewati oleh satu orang saja. Yang ambang pintunya itu sangat rendah sekali. Sehingga untuk melewatinya orang dewasa harus menundukkan kepalanya baru bisa masuk di dalam gedung itu. Pada waktu gereja ini dibangun pada 1700 tahun yang lampau, pintu masuknya tidaklah sesempit yang seperti sekarang ini. Hal itu dapat dilihat dari bekas yang sudah ditambal di atasnya, bahwa pintu dari gereja ini tidak seperti yang sekarang ini. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, sekitar 500 tahun yang lampau ketika wilayah itu dikuasai oleh Khalifah Ottoman, pengurus gereja The Nativity memperkecil pintu yang semula berukuran besar itu guna mencegah
orang-orang memasukinya dengan menunggang kuda atau membawa ternak melewati gereja itu. Di kemudian hari, karena ambangnya yang rendah, sehingga untuk melewatinya orang harus membungkuk, maka pintu itu diberi nama The Door of Humility atau pintu kerendahan hati. Penyebutan nama itu dengan maksud mengingatkan setiap orang bahwa untuk menjumpai Yesus yang lahir di kota Bethlehem, di tempat kelahirannya, maka semua orang harus merendahkan hatinya. Jadi ini merupakan satu simbol bahwa kalau kita ingin berjumpa dengan Yesus, maka semua orang harus merendahkan hatinya. Hal ini merupakan suatu kebenaran yang sangat tepat. Kenapa? Sebab seperti yang dicatat di dalam kitab Injil, bahwa ketika Yesus dilahirkan, para gembala lah yang datang menyembah dia. Para gembala yang pada zaman itu adalah orang-orang yang dianggap kelas rendah di dalam tingkat sosial yang rendah. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang sederhana pada zaman itu. Selanjutnya, beberapa waktu kemudian, maka datanglah orang-orang Majus dari timur yang dengan rendah hati mencari Yesus guna untuk menyembah dia. Sedangkan seperti yang dicatat di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, para imam, kepala dan ahli-ahli Taurat pada zaman itu di Yerusalem tidak berupaya untuk menjumpai Yesus yang sedang dicari oleh orang-orang Majus tersebut. Padahal mereka mengetahui tentang nubuatan Nabi Mika bahwa Sang Mesias akan dilahirkan di kota Bethlehem. Singkat kata, hanya orang yang bersedia menyambut anugerah Allah dengan iman dan kerendahan hati sajalah yang akan berjumpa dengan Yesus. Sekali lagi, hanya orang yang bersedia menyambut anugerah Allah dengan iman dan kerendahan hati sajalah yang akan berjumpa dengan Yesus. Ibu bapak dan saudara kasih dalam Tuhan, pentingnya kerendahan hati ini seperti yang Yesus utarakan kepada para murid-muridnya. Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai dengan 8. Di dalam ayat-ayat yang akan kita baca ini menjadi acuan bagi kita di sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus menjelaskan tentang pentingnya relasi yang akrab dengan dirinya. Bapak, Ibu dan Saudara, apakah akibat dari relasi tersebut dalam kehidupan para pengikutnya dan unsur-unsur yang diperlukan guna menjalin relasi dengan Kristus? Maka untuk itu ia mengumpamakan dirinya sebagai pokok dan pokok anggur dari pohon anggur tersebut. Sedangkan para pengikutnya adalah carang-carang dari pokok tersebut. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara, saya mengajak kita untuk melihat ayat tersebut secara bersama-sama. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 8, demikianlah bunyinya, dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayat 6, Bapak, Ibu dan Saudara, 1, 2, 3. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu." 1, 2, 3. "Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku." Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, sebagaimana yang telah saya utarakan tadi dalam ayat-ayat ini, Tuhan Yesus mengemukakan tentang pentingnya relasi dengan dirinya. Pentingnya relasi dengan dirinya. Relasi yang kemukakan dengan berkata di ayat 5, dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya." Dengan berkata seperti itu, Yesus menegaskan kepada para pengikutnya dengan rendah hati harus menyadari apabila relasi mereka dengan Kristus diumpamakan seperti relasi antara pokok anggur dan carang-carangnya, maka mereka adalah sang carang dan bukan
pokok dari pohon anggur tersebut. Sekali lagi, kalau kita menyadari apa yang diumpamakan oleh Yesus ini, bahwa kita adalah carang dari pohon anggur, maka Yesus sendiri adalah pokok anggur dari pohon anggur tersebut. Penegasan ini adalah penting karena seringkali orang berpikir bahwa mereka lah pokok dari pohon anggur itu dan Yesus menjadi carang-carangnya. Bapak, Ibu dan Saudara, tentu ini adalah hal yang sangat keliru. Karena seringkali orang berpikir bahwa saya yang memegang kendali dalam hidup ini, Yesus yang menyetujui semua perbuatan saya. Itu adalah perbuatan yang sangat terbalik. Tetapi yang benar adalah Yesus adalah pokok, kita adalah carang-carangnya. Amin. Sehingga Bapak, Ibu dan Saudara, Yesus menjadi pengendali di dalam kehidupan kita. Jangan sampai terbalik. Sebagaimana ditulis dalam Yakobus 4 ayat 6, di sana ditulis bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Kasih tahu kiri kanan kita, katakan Allah menentang orang congkak. Bilang, Allah menentang orang yang sombong. Menakutkan sekali. Allah memberikan anugerah kepada yang rendah hati. Katakanlah, jangan hanya menakutkan aja. Gitu. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa Allah menentang orang congkak dan memberi anugerah kepada orang rendah hati, sesungguhnya Bapak, Ibu dan Saudara, kita menyadari posisi kita di mana sekarang. Apakah kita masih memelihara kehidupan orang sebagai orang sombong dan congkak, atau kita menjadi orang rendah hati yang siap menerima anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita? Ingat, orang congkak, sombong ditentang oleh Allah. Bapak, Ibu dan Saudara, Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Kerelaannya untuk hadir dalam dunia sebagai seorang manusia dengan pernyataannya dalam Matius pasal 11 ayat 29 menegaskan hal tersebut kepada kita. Oleh sebab itu, hanya kalau orang hidup dalam kerendahan hati, barulah ia akan dapat memiliki relasi yang akrab dengan Kristus. Artinya Bapak, Ibu dan Saudara, orang yang sombong sulit untuk memiliki relasi dengan Tuhan. Jangankan dengan Tuhan, kepada sesama saja susah untuk berteman. Jadi mari kita lihat hati kita lihat pribadi kita masing-masing. Apakah hari-hari ini kita sudah mulai sombong? Kita mulai menjauhi Tuhan. Kita sudah menjauhi orang-orang sekitar kita. Sudah gak perlu orang lain. Saudara, kalau firman Tuhan ini mengingatkan kita hari ini, mungkin ini menjadi awal titik pertobatan kita pada pagi hari ini. Sebelum semuanya terlambat. Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi, hanya orang-orang memiliki kerendahan hati adalah orang-orang yang mampu dan sanggup dan memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Kerendahan hati yang menurut Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai dengan 8, yang wujudnya adalah yang pertama, mengakui akan kebergantungan kita pada Tuhan. Saya ulangi, kerendahan hati yang menumbuhkan relasi yang akrab dengan Tuhan, wujudnya adalah mengakui akan kebergantungan kita pada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, dengan kata lain, kita sangat menyadari bahwa bukan Tuhan yang memerlukan kita, justru kitalah yang memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Sekali lagi, dengan demikian kita harus menyadari bukan Tuhan yang memerlukan kita, tetapi kita yang memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Sebab yang disampaikan di dalam ayat 5, di ayat 5c dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya Bapak, Ibu dan Saudara, sekali lagi saya ingatkan kepada kita dan juga kepada saya pribadi, kalau kita sudah mulai tidak memerlukan Tuhan, memerlukan orang lain, ya, firman Tuhan ini berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang tidak merasa tidak membutuhkan Tuhan, maka dia akan di luar. Di luar mana? Di luar Tuhan. Dia tidak dapat berbuat apa-apa.
Dengan berkata seperti demikian, Tuhan Yesus menegaskan kebergantungan manusia kepada Tuhan. Sama seperti orang memerlukan pokoknya dan ikan memerlukan air, demikianlah kita memerlukan Tuhan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, di luar air ikan tidak dapat hidup. Ya, ikan hiu yang sebesar apapun, kalau dia tidak di dalam air, maka dia akan binasa, dia akan mati. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita berada di luar Tuhan, bukan di dalam Tuhan, tidak melekat kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang disebut sebagai mayat hidup. Artinya kita tidak mengalami buah. Kita tidak mengalami pertumbuhan kalau kita di luar Tuhan. Demikian pula dengan diri kita. Kita perlu menyadari dan mengakui akan kebergantungan kita kepada Tuhan. Kesadaran dan pengakuan ini bertolak belakang dengan kecongkakan dan berjalan seiring dengan kerendahan hati. Kesadaran dan pengakuan yang bukan sekedar diutamakan dalam bentuk kata-kata, namun dalam sebuah tindakan yang nyata. Dalam hal ini antara lain dalam tindakan untuk memelihara relasi dengan Kristus, sebagaimana contohnya yaitu berdoa, membuka hati terhadap kebenaran firman Allah. Itulah bentuk-bentuk bagaimana kita menjalin relasi dengan Kristus setiap hari. Dan menggambarkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah ketika kita berdoa, ketika kita merenungkan dan membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara, mengapa kehidupan doa sangat penting di dalam kehidupan kita? Patut kita pahami bahwa doa yang sejati merupakan ungkapan dari kesadaran kita akan keterbatasan kita dan juga merupakan sebuah ketergantungan kita kepada Allah Bapa. Itulah yang membedakan antara orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa. Banyak orang merasa tidak perlu berdoa bukan karena mereka tidak memiliki waktu untuk berdoa. Karena setiap kita memiliki waktu 24 jam di dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi ada banyak orang tidak berdoa, sekali lagi bukan karena mereka tidak punya waktu untuk berdoa, tapi mereka merasa bahwa tidak memerlukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka bisa menjalani hidup mereka dengan baik tanpa harus memiliki relasi dengan Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, alasan-alasan tersebut kalau masih ada di dalam hidup kita hari-hari ini, mari kita menyadari bahwa kalau kita tidak menjalin relasi dengan Tuhan dalam doa dan kebenaran firman Allah, maka lama-kelamaan kehidupan rohani kita akan mati. Coba lihat, adakah orang yang sedemikian sibuknya sehingga dia lupa makan dalam kesibukannya setiap hari? Saya pikir Bapak, Ibu dan Saudara, sesibuk-sibuk apapun kita di tempat ini, kalau sudah yang namanya jam makan, pasti kita akan makan, betul? Kita akan cari makan, aduh jam 1, aduh perut saya udah lapar nih, aduh max saya udah gak beres nih, saya akan makan. Artinya Bapak, Ibu dan Saudara, sebab ia menyadari bahwa tanpa ada asupan makanan yang masuk dalam tubuhnya, maka dia akan sakit-sakitan, dia tidak menjadi sehat, tidak fokus untuk bekerja, bahkan bisa sakit. Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, maka dengan itu pentingnya kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan di dalam doa setiap hari. Supaya apa? Supaya kehidupan rohani kita terus mengalami kesegaran. Kita terus mengalami relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang disegarkan setiap hari. Demikian juga kalau orang menyadari bahwa hidupnya sangat bergantung pada Tuhan, maka ia akan menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dia akan memberikan waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau di gereja kita di MDC Pangkal Pinang ada doa pagi setiap hari Selasa dan Kamis. Ada doa meneduhkan jiwa setiap hari Rabu, ada doa malam. Ya, Bapak, Ibu dan Saudara, kalau orang berkata, oh nggak bisa Pak, kalau pagi-pagi ngurus anak. Oh, sekolah. Oke, kalau seandainya anaknya sudah nggak ada lagi, udah tamat semua, masih alasannya seperti itu. Oh, sorry Pak, saya kalau pagi-pagi itu Pak, saya yoga. Oh, udah mulai lagi. Ada banyak alasan, 1000 alasan untuk menghindari
mengalami relasi yang akrab dengan Tuhan. Padahal nggak perlu datang ke gereja. Kalau berapa tahun yang lalu biasanya on-site di gereja. Kalau di gereja itu kan kalau kita doa biasanya 10 menit, 15 menit itu kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan gitu ya. Jadi kadang-kadang nanti kita saling mengingatkan, kita tepuk tangan gitu sampai kita, ini lagi doa, jangan lanjutkan tidurnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hari-hari ini di gereja kita sudah lebih mudah ya. Saya ingatkan kepada kita, seluruh para pelayan nih ya, kita bangun setiap hari Selasa dan Kamis, kita berdoa bersama-sama. Jangan merasa sudah paling oke. Jangan merasa sudah paling kuat, tidak memerlukan Tuhan. Saudara, seorang pelayan seharusnya dia harus lebih banyak memiliki relasi dengan Tuhan. Kenapa? Bagaimana kita melayani jemaat kalau kita sendiri kosong? Bukankah orang sedang mendaki gunung dan melewati hutan juga akan mengetahui kalau ia akan tersesat jika dia tidak tahu map atau jalan menuju ke sebuah pendakian tersebut. Bapak Ibu dan Saudara, kalau seorang pendaki mengetahui, menyadari bahwa dia tidak akan sampai di sana tanpa petunjuk arah untuk sampai di bukit itu, maka dia akan berhenti, dia akan melihat mapnya, bahkan kalau bisa dia akan bersama dengan orang-orang yang pernah ke sana dan bisa tahu jalan itu sampai kepada tujuan yang dia tuju. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Hidup di dunia ini bagaikan satu perjalanan yang kita lewati. Itu yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Seringkali ada hal-hal yang kita lewati, belum pernah terduga sebelumnya di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian pentingnya kebenaran firman Allah menolong kita, menuntun setiap kehidupan kita, sehingga melalui perjalanan-perjalanan yang belum pernah kita lalui tersebut, firman Allah yang menjadi kompas dalam kehidupan kita, firman Allah yang menjadi penunjuk arah dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus yang terus menyertai kehidupan kita, sehingga kita sampai kepada tujuan kita yang penuh dengan kemenangan tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kesadaran dan pengakuan ini kita wujudkan dalam bentuk berdoa secara teratur, membaca dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari, serta melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di dalam gereja kita ada ibadah harian, rutin 3 kali sehari. Pastor Nema kemarin bilang, kalau ada orang berkata ibadah harian sudah gak relevan lagi dengan saya. Lah, kenapa semua orang yang banyak di sini ini masih relevan saja? Bukan persoalan relevan atau tidak relevan. Yang menjadi persoalan adalah kita mau gak memiliki relasi dengan Tuhan atau tidak. Itu menjadi pertanyaan. Kalau masalah relevan atau tidak relevan itu ya dalam 2 jam kemudian kita bisa juga gak relevan. 3 jam kemudian gak relevan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, orang yang menyadari bahwa tanpa relasi yang akrab dengan Tuhan, hidupnya tidak akan berbuah, hidupnya akan mengalami kesia-siaan. Maka orang tersebut menyadari pentingnya mengalami relasi yang akrab dengan Tuhan setiap hari di dalam doa, membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam tindakan setiap hari. Hal yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, untuk menumbuhkan relasi yang akrab dengan Tuhan, wujudnya adalah mengakui bahwa kemandirian adalah suatu ilusi. Saya ulangi, orang yang sungguh-sungguh bersikap rendah hati tidak akan beranggapan bahwa ia tidak memerlukan Tuhan. Dia akan mengakui bahwa kemandirian adalah suatu ilusi atau khayalan alias impian yang kosong. Ilusi seperti ini akan berakibat fatal di dalam kehidupan manusia. Bahwasanya keinginan untuk mandiri seperti itu merupakan suatu ilusi di dalam dunia medis. Hal tersebut terlihat melalui penelitian yang pernah dilakukan oleh Michael E. Edis dan James R. Mahalik, 2 orang profesor pada bidang psikologi klinis, sebagaimana yang mereka publikasikan dalam jurnal American Psychological Association, yaitu APA Signet. Ternyata
di sini dikatakan bahwa ternyata para laki-laki lebih jarang datang berobat kepada dokter dibandingkan para perempuan. Betul atau benar? Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya suami di sini, sakit ya? Oh enggak. Udah sehat, udah mau sekarat pun dia bilang enggak perlu ke rumah sakit. Wah, saya sehat. Benar atau benar? Pernah mengalami itu? Atau pernah mengalami suami tetangga seperti itu? Udah sekarat, enggak mau ke rumah sakit, dia merasa masih oke-oke saja. Mungkin termasuk yang sedang berkhotbah juga hari ini. Sakit kepala, darah Yesus, dalam nama Yesus. Ini obat. Obat itu kan lagi. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Hal itu bukan karena para laki-laki lebih sehat, tetapi karena mereka merasa tidak memerlukan bantuan dokter yang akan memberikan nasihat kepada mereka. Karena seringkali laki-laki kalau misalnya datang ke dokter, aduh takut. Kenapa? Takutnya nanti dokternya akan mengetahui bahwa kamu punya kolesterol, kamu punya darah tinggi, kamu punya ini, itu segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Seringkali laki-laki kau pulang udah murung, udah tertekan duluan gitu loh. Makanya para laki-laki seringkali jarang datang kepada dokter untuk meminta nasihat bagaimana kesehatan mereka, baik atau tidaknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, lebih lanjut kedua profesor itu menulis bahwa dikatakan ketika para laki-laki meminta bantuan kepada dokter, pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan lebih sedikit daripada kaum perempuan. Artinya pada umumnya para laki-laki cenderung lebih keras kepala dan merasa lebih mandiri sehingga beranggapan bahwa mereka tidak memerlukan bantuan atau nasihat dari dokter. Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya bahwa kalau ada ibu-ibu di sini yang mendengarkan khotbah, iya betul ya, suamiku memang begitu loh, suamiku itu begitu, nggak bisa dibilangin, keras kepala gitu loh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kalau kita ke dokter, oh ya Pak, Bapak sakit ini. Bukan kita tanya, apa penyebabnya dokter? Seringkali kita, menurut dokter apa obatnya? Kalau bisa jangan obat-obatan itulah. Kalau bisa yang ini aja, yang herbal aja Pak dokter. Gak usah banyak-banyak dokter, satu aja solusinya. Supaya saya bisa sembuh. Seringkali itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, konsekuensi dari sikap mandiri yang ilusif atau bersikap khayalan ini sangatlah fatal di dalam kehidupan setiap orang. Hal ini dikemukakan lebih lanjut di dalam makalah di jurnal tadi, yaitu dikatakan bahwa para laki-laki di Amerika Serikat rata-rata meninggal dunia sekitar 7 tahun lebih muda daripada perempuan. Itu adalah penelitian yang mereka lakukan. Artinya tingkat kematian laki-laki 7 tahun jaraknya daripada perempuan. Bapak Ibu dan Saudara, karena keras kepala, merasa tidak perlu bantuan orang lain, merasa ingin mandiri, akibatnya kebanyakan laki-laki usianya lebih pendek daripada perempuan. Dalam sikap mereka sering berkata, tidak usah berobat lah. Toh juga sembuh sendiri. Itu tahun lalu berapa kali saya sakit kepala, saya sembuh sendiri, itu gak masalah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, itu adalah impian yang kosong. Seringkali kita mengabaikan penyakit-penyakit yang mungkin sudah sering kita alami, kita berpikir itu sudah seperti itulah, dia akan muncul pada bulan-bulan itulah penyakit itu. Bapak Ibu dan Saudara, kalau sikap ingin independen alias prasangka bahwa dirinya dapat mandiri di antara para laki-laki dapat berakibat fatal, maka hal yang sama akan terjadi kalau orang bersikap seperti itu kepada Tuhan. Khayalan bahwa manusia dapat bersikap mandiri alias tidak memerlukan Tuhan, itu akan berdampak sangat buruk terhadap kehidupan setiap manusia. Hal tersebut dikemukakan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 15, Yohanes pasal 15 ayat 6 sebagai berikut. Dia katakan, siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa bila orang menganggap dirinya tidak perlu tinggal di dalam Kristus, artinya tidak perlu memiliki relasi yang akrab dengan Dia dan hidup secara serampangan saja, dikatakan maka ia sama seperti ranti yang berangkapan bahwa tanpa dia melekat kepada pokok anggur, dia akan hidup. Itu adalah gambaran orang-orang yang tidak melekat kepada Tuhan. Itu adalah gambaran orang-orang yang merasa tidak memerlukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jelas sikap ranting yang congkak itu seperti ini merupakan suatu kekonyolan yang mengakibatkan hal yang fatal di dalam dirinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa ranting tadi menjadi kering dan dibuang keluar. Bahkan dikatakan dibuang dan dibakar di dalam api. Bapak, Ibu, dan Saudara, kecongkakan seperti inilah yang mengakibatkan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, dibuang keluar di Taman Eden. Hal tersebut telah disampaikan di dalam khotbah pada minggu pertama bulan November yang lalu, yaitu dalam topik letting go atau hidup berserah. Dalam khotbah tersebut menjelaskan bahwa sikap ingin independen dari Allah timbul di dalam diri Adam dan Hawa. Artinya mereka merasa bahwa tidak memerlukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hal yang sama terjadi di dalam kehidupan Edward Smith, yaitu kapten dari kapal Titanic yang legendaris yang pernah ada pada zamannya. Sikap congkak dari sang kapten itu mengatakan bahwa kapal ini sangat canggih, bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkannya. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara? Mengakibatkan kapal Titanic menubruk gunung es dan tenggelam ke dasar Samudra Atlantik dengan menelan korban kurang lebih 1.500 jiwa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kecongkakan, kesombongan tidak memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Hidup serampangan saja, tidak memerlukan Tuhan, tidak memerlukan orang lain, merasa sudah di atas angin. Saudara, itu adalah awal dari kebinasaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa orang yang merasa dirinya sudah di atas angin, congkak, sombong, tidak memerlukan Tuhan, tidak memerlukan orang lain. Jangan-jangan itu adalah awal dari kejatuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang rendah hati tidak akan membiarkan prasangka pada dirinya dapat hidup mandiri tanpa memerlukan Tuhan menguasai dirinya. Ia akan sangat menyadari bahwa prasangka atau asumsi seperti itu sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, sebaliknya dari hidup dalam prasangka yang hanya merupakan khayalan tadi atau ilusi, dengan rendah hati orang akan memelihara relasinya dengan Kristus setiap hari. Dengan rendah hati ia akan datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan setiap hari. Dalam tangan Tuhan saya mengalami keberhasilan, dalam tangan Tuhan saya mengalami kedamaian, dalam tangan Tuhan saya mengalami sukacita. Melalui apa? Melalui doa, memohon tuntunan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupannya. Itu adalah hal yang mendasar. Itu adalah hal yang sangat penting kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kemandirian bukan berarti kita nggak perlu sukses, kita tidak perlu berhasil, kita tidak perlu berbuat apa-apa, kita menjadi orang yang pasif saja. Bukan itu maksudnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemandirian yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita sudah tidak memerlukan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Itu adalah kemandirian yang akan membawa kita ke dalam kejatuhan. Bukan berarti kita tidak boleh sukses. Silakan Anda sukses. Semua kita silakan sukses dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bidang kita masing-masing. Kita harus sukses di sana. Kita harus maju. Kita harus berkembang di sana. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan menganggap kesuksesan itu, hal yang naik level itu menjadi sesuatu hal yang membuat kita menjadi sudah hebat, sudah menjadi kokoh, sudah menjadi luar biasa tanpa memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan kemandirian yang ilusi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang ketiga, wujud dari kerendahan hati yang menumbuhkan relasi yang akrab dengan Tuhan adalah mengakui bahwa Kristus adalah sumber dari kebugaran yang sejati. Saya ulangi, relasi yang akrab dengan Tuhan tidaklah terlepas dari kesadaran dan pengakuan bahwa Kristus adalah sumber
dari kebugaran yang sejati. Pengakuan bahwa Kristus adalah sumber dari kebugaran yang sejati, sesungguhnya itu yang akan memberikan sukacita, damai, sejahtera, dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Di sini saya menyebutkan kebugaran yang sejati sebab ada kebugaran yang tidak sejati alias kebugaran yang tiruan. Ya, sebagaimana ada buah yang sejati, ada juga buah-buah tiruan hari-hari ini. Bapak Ibu dan Saudara pernah kalau lihat ada yang jual jus, kita lihat di kaca itu banyak banget yang buah-buahan, apakah enggak busuk ya buah-buahan itu? Saudara kalau kita dekat, ternyata itu bukan buah benaran, itu buah-buah tiruan yang terbuat dari plastik, dari foam, dari berbagai macam benda-benda yang bukan buah benaran. Karena saya dulu berpikir, ya ampun mereka rugi dong. Kalau buah itu dalam seminggu enggak laku, itu pasti busuk. Tapi kenapa ya bertahun-tahun buah itu enggak pernah busuk, masih segar? Ternyata setelah diteliti itu adalah buah-buah tiruan. Yang terbuat dari plastik, dari foam, dari fiber dan segala macam. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, demikianlah kebugaran yang semu. Masalahnya dalam realitas sangat banyak orang yang mengejar kebugaran yang bersifat tiruan ini. Apabila kebugaran yang sejati adalah kebahagiaan yang sumbernya dari Tuhan, maka kebugaran yang semu adalah kebugaran dari kebanggaan yang sumbernya bersumber dari luar diri kita. Kebanggaan itu apa yang bersumber dari luar diri kita. Dikatakan apabila kebugaran yang sejati yaitu bersumber dari relasi yang akrab dengan Tuhan, maka kebugaran yang semu adalah hasil dari apa yang bukan dari Tuhan. Artinya dari luar diri kita. Jangan salah paham, sekali lagi saya katakan bahwa apa yang mau kita capai, apa yang kita mau cita-citakan, bukan berarti kita diam saja, bukan. Tetapi kita harus mencapai itu, kita harus berjuang, kita harus ada di dalam tujuan itu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita sudah mencapai sesuatu, kita sukses, kita berhasil dalam satu bidang, janganlah membuat kita menjadi congkak di sana, janganlah membuat kita menjadi sombong di sana, janganlah membuat kita tidak lagi memerlukan Tuhan di sana. Bapak Ibu dan Saudara, memang sepatutnya kita mengembangkan secara maksimal semua potensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan sampai keberhasilan yang kita capai menjadikan kita tidak lagi memiliki relasi dengan Tuhan. Bisa jadi ada banyak orang setelah mereka diberkati oleh Tuhan, mereka menjadi batu sandungan kepada orang-orang di sekitar mereka. Mereka yang dulunya memiliki kerendahan hati, setelah diberkati Tuhan, setelah diberikan Tuhan apa yang dia inginkan, sudah enggak lagi berguna, tidak memerlukan orang-orang di sekitarnya lagi. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Sebagai satu contoh, bila saya dan saudara merasa diri kita sangat berharga karena telah mencapai prestasi yang menonjol dalam hal tertentu, kemudian kita mendengar bahwa ada orang lain yang mencapai lebih dari kita, seringkali ada banyak orang kecewa. Kenapa? Karena dia memberikan dasar hidupnya dari keberhasilan yang dia capai. Sehingga ketika ada orang lain yang lebih sukses dari dia akan kecewa, bahkan bisa iri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, bukan itu saja, perasaan iri akan menguasai hati kita dan sukacita menjauh dari hidup kita. Artinya dengan kata lain, kalau kita menjadikan keberhasilan, prestasi sebagai dasar dari kebugaran dan kebahagiaan, maka yang kita peroleh hanyalah kebugaran yang semu dan tidak sejati. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita menjadikan harta sebagai standar kebahagiaan kita, kalau kita menjadikan benda-benda yang Tuhan berikan bagi kita sebagai standar dari kebahagiaan hidup kita, itu adalah kebahagiaan yang semu. Sehingga melalui itu saudara, kita tidak bahagia. Kita tidak sukacita. Sepertinya wajah kita datar. Sepertinya wajah kita sumringah, tetapi hati kita sakit. Gak ada sukacitanya. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena kita menjadikan apa yang menjadi kesuksesan kita sebagai standar membuat diri kita berharga. Jadi hati-hati Bapak Ibu dan Saudara. Ada banyak contoh-contoh yang lain.
Ada banyak orang, oh kalau saya kemana-mana harus, kalau pakai baju itu harus bermerek. Wah, kalau saya kemana-mana, kalau enggak naik mobil ini harus ini. Enggak mau ke gereja kalau enggak harus pakai ini, pakai itu dan segala macam. Bapak Ibu dan Saudara, itu adalah contoh-contoh sederhana di dalam kehidupan orang yang menjadikan keberhasilan menjadi standar dari kebahagiaan hidupnya. Bapak Ibu dan Saudara, tidak demikian halnya dengan kebugaran yang sejati atau kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan. Tentang hal tersebut di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini yang menjadi kunci keberhasilan kita. Ketika kita melekat kepada Tuhan, kita dekat kepada pokok anggur, kepada Yesus, maka dikatakan kita akan mengalami buah ketika kita melekat kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan merupakan satu gambaran dari kehidupan yang produktif, bermakna dan tidak menjadi sia-sia. Sebab bukanlah pohon anggur ditanam agar ia menghasilkan buah. Justru pohon anggur itu ditanam supaya dia menghasilkan buah. Pohon anggur itu tidak bisa dipakai untuk menggantungkan perkakas. Tetapi dia dengan tujuan supaya dia berbuah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, dengan kata lain, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 tadi, yaitu dengan berkata, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan Yesus menegasnya pentingnya relasi yang akrab dengan dirinya. Relasi yang akrab yang menjadikan hidup orang itu bagaikan carang anggur yang berbuah banyak. Bukan hanya berbuah, apalagi sekedar berbuah, namun berbuah banyak. Itulah kehidupan yang produktif, bermakna dan tidak sia-sia. Sesungguhnya hidup kita kalau melekat kepada Tuhan, kita tidak hanya sekedar hidup, tetapi hidup kita akan berbuah, kita akan menjadi dampak, kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan sebaliknya, kita menjadi batu sandungan pada orang-orang di sekitar kita. Seperti seekor kutu yang menunggang di punggung gajah. Suatu hari si gajah ini dia melewati jembatan di satu sungai dan dia ada di atas punggung gajah itu. Si kutu ini dengan tenang dan mulai gajah itu menyeberangi dan dia ada kakinya menginjak jembatan itu dan jembatan itu menjadi bergerak, menjadi tidak karuan. Dan si kutu itu berkata, hei, coba lihat, saya sanggup menggerakkan jembatan ini. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan saja, kalau kita ada hari ini, itu kemurahan Tuhan dalam hidup kita, amin. Jadi jangan pernah kita merasa sombong, jangan kita pernah merasa bahwa tidak memerlukan Tuhan. Siapakah kita? Kita boleh hidup hari ini, berapa jam kemudian kita nggak tahu. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Demikian pula halnya di dalam kehidupan kita. Orang beranggapan bahwa dia dapat membahagiakan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang rendah hati akan berkata, Yesus Kristus adalah sumber kebahagiaan hidupku. Sekali lagi, kalau orang yang memiliki kerendahan hati dan dalam hidupnya, dia akan berkata, Yesus Kristus adalah sumber kebahagiaan di dalam hidup. Bukan yang lain, bukan apa yang didapat, bukan harta benda, bukan apa yang kita bisa dapatkan di dalam dunia ini. Sebagaimana yang telah kita dengarkan dalam pengantar tema ini, yaitu yang disampaikan dalam ibadah minggu awal tahun berdasarkan Yohanes pasal 15 ayat 5-8 tersebut, kita melihat adanya 4 unsur yang penting guna memelihara untuk menumbuhkan keakraban dengan Kristus. Unsur yang pertama yang sudah kita dengarkan di minggu pertama adalah kasih kepada Tuhan. Yang kedua, dan hari ini yang pertama kita sudah berbicara tentang bagaimana menumbuhkan keakraban dengan Kristus. Jadi yang pertama ialah iman kepada Kristus, kasih kepada Tuhan, dan hari ini kerendahan hati menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi dalam semuanya itu kita harus menyadari bahwa
Kalau kita diizinkan untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, itu bukan karena usaha kita. Ataupun karena kita berhak untuk mendapatkannya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, itu semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Anugerah yang perlu kita syukuri di hadapan Tuhan. Di dalam ucapan syukur tersebut, kita harus memelihara relasi yang akrab dengan Tuhan melalui berdoa, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan menjadikannya itu sebagai suatu tindakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Demikianlah kebenaran firman Allah. Mari kita berdiri semua. Terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Ini dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih di dalam Tuhan, kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kerendahan hati membuat kita bertumbuh dengan kokoh. Kalau firman Tuhan ini mengingatkan kita dan menjadikan titik balik di dalam hidup kita, bahwa kita harus memiliki kerendahan hati kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui relasi yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang terus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kekuatan yang baru, kuasa Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau orang sudah mulai tidak memerlukan Tuhan di dalam hidup mereka, seringkali itu menjadi awal dari kehancuran, membawa kepada kebinasaan. Biarlah kebenaran firman Allah pada pagi hari ini menolong setiap kita agar kita boleh berjalan, menjalani hidup kita di sepanjang tahun 2026 ini dengan penuh kemenangan, karena Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami, dan melalui kebenaran firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami senantiasa memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati kami akan bertumbuh dengan kokoh di dalam kehidupan kami. Bila kebenaran firman Allah menolong setiap kami umat-Mu agar kami boleh berjalan di dalam rencana Tuhan. Melihat hari-hari yang baik, mengalami keajaiban-keajaiban bersama dengan Tuhan dan di dalam kerendahan hati. Mulai hari ini kami mau membangun relasi yang akrab dengan Tuhan di dalam doa. Merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi satu tindakan yang nyata di dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam kendali Tuhan. Bawa kami di dalam rencana-Mu. Sehingga hidup kami semakin hari berbuah, memberikan dampak bagi sekitar kami. Hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita. Katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita membawa benih terbaik. Dan oleh karenanya, amplop benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan akan dibawa secara serentak pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 di kotak persembahan benih terbaik yang telah disediakan. Akan diadakan KKR Kesembuhan Ilahi pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 di Geraha MDC. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui Emun Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting.
Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang, dan jangan lupa di-share kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini diberikan waktu bagi kami untuk boleh datang, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Sungguh Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Sebab Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah keselamatan kami, dan Engkau yang menjamin hidup kami sampai kepada kekekalan. Biarlah kebenaran firman Allah boleh menolong kami ya Tuhan, menjalani hari-hari yang ada di depan kami, sehingga di dalam segala keputusan, di dalam setiap pilihan-pilihan, kami boleh mengandalkan Tuhan, kami boleh mencari wajah Tuhan, dan kami semakin memiliki relasi yang akrab dengan Engkau. Kami akan pulang dari tempat ini, melanjutkan aktivitas kami. Engkau Tuhan yang menolong, memberkati, menuntun kehidupan kami. Di setiap langkah demi langkah kami yang ada di depan, kami percaya tangan Tuhan berkuasa untuk mengendalikan kehidupan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat Tuhan, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkahmu. Dalam segala apapun yang engkau perbuat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita. Katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.